Udah, selamat datang kembali di Pachinko YouTube, BD. Dan hari ini bersama saya Xiaolong Pao. Dan saya Sulut. Koko di Sulawesi Utara. Bukan. Itu pendiri kapal api. Oh serius, Kopi kapal api. Anjir, Gua banyak info baru sekarang gua. udah mulai brand nih lu. Mainnya di brand gua sekarang. Lu siapa itu? Pangsit Cina. Hah? Pangsit Cina. Xiaolong Pao. Oh itu bahasa Cinanya pangsit. Iya kayak dimsum. Oh, Xiaolong Bao. Iya. Gue tahu tulisannya, tapi gue tahu cara bacanya Pau tuh ternyata itu. Pao Ya. bacanya. Dan Oke deh kalau gitu. Hari ini. Jangan lupa beli tiket Sequence Show 18 Oktober 2025, belinya di erwinwood.id. Dan hari ini iya promo terus kita Udah present dah. Tadi gue udah mau present, lu potong. Hari ini kita kedatangan pakar titar. Benar kan nyebutnya pakar titar, benar. Yesi Wei, praktisi titar. Yesi Wei, mantep. Dipanggilnya Yesi atau Wei? Wei. Saya Wei biasanya. Wei. Betul. Wei itu marga, bukan? Bukan kok, nama Chinese Sen Wei Cie, jadi marganya Sen. Marganya Sen. Ya. Kau marga apa? Sen Jinping. Gua Lim. Ya, Lim. Jinping. Gua Lim gua. Gua Hu. Hu ya, gua Sen. Sen. Tapi gua gak punya nama Cina. Gak punya nama Gak punya Cina? gue. Lim. Gua kasih coba Lim. Emang bisa ngasih gitu? Ya bisa aja kalau lu mau. Oh. Terserah lu ini, bar kita opsi aja. Ya kalau artinya bagus mah boleh. Kalau artinya bagus mah ayo. Lim. Lu ngerti ya bahasa-bahasa Cina gitu? Enggak. Oh enggak. Enggak. Yang ngerti dikit lah, enggak begitulah. Lim Safer. Apa tuh? Ferry Salim. Ferry Salim cuma dibolak-balik doang. Enggak ada. Enggak mau. Oke, enggak apa-apa. Udah gak usah. Oke, Kowe. Apa itu? Titar. Titar tuh ilmu penyelarasan tulang dan sendi kok. Beda dengan Siropraktik. kretek. Beda. Keretak mah karena di Indonesia. Oh di Indonesia kretek. Ada YouTuber bikin kontennya keretak abal-abal kan. Iya, jadi namanya keretak orang lah taunya orang kretek. taunya. Iya. Tapi sebenarnya kalau sama chiropractic ya beda sih. Beda juga. sama Bedanya? chiropractic. Kalau chiropractic setahu gua nggak pernah belajar chiropractic kok, tapi setahu gua chiropractic itu lebih dari barat ilmunya. Kalau titar tuh dari Cungko, dari Chinese. Dan yang lu pelajarin ini Titar, betul. Praktisi. Ya, jadi seorang praktisi lah Apa tadi? sekarang. Apa tulang? Penyelarasan tulang. Penyelarasan tulang tuh apa maksudnya? Maksudnya Jadi gini kok kadang orang berkehidupan kebiasaannya beda kan. Ada orang suka nunduk, ada orang tuh. Jadi kegiatan itu yang dilakukan bertahun-tahun tuh menghasilkan tulangnya kadang nggak pas pada posisinya gitu. Kadang geser-geser. Nah, ini kita selaraskan gitu. Haji Naim, Bar. Beda kalau itu patah. Itu patah, itu kalau tulang patah. Ya. Titar pun ilmu dasarnya sebenarnya dari yang gitu kok, dari patah, keseleo. Iya, sama ya. Ilmu dasar. Nih gue kayaknya ini masalah gue nih. Jadi gue tuh mungkin karena dari dulu ya kebiasaan bungkuk. Jadi gue suka gak sadar berdiri gue tuh begini. Atau duduk gue tuh begini. Ya, harusnya kan begini kan. Yang normal kan begini kan. Betul. Tapi kadang-kadang gue begini. Suka gak sadar karena bertahun-tahun seperti yang tadi lu bilang. Itu tuh bisa dibikin gue jadi terbiasa. Nah itu membaik sih bisa. Tapi kalau sampai bagus banget. Susah. Nah ini butuh exercise juga kok. Orangnya harus exercise sama rubah habitnya. Iya ya. Gue sempet ya maksudnya dengan ketika nge-gym. Mencobalah memperbaiki ini biar tidak begitu terus. Karena kebiasaan kan. Tapi kayaknya ya itu karena udah Balik habit. lagi, udah susah banget ya. kayak gini Kalau gak lagi. sadar dikit tuh langsung begitu. Padahal kan harusnya kan gitu. Jadi kadang gini juga kok karena usia juga tulangnya udah berubah bentuknya. Gitu. Makanya ada misalkan lihat nenek-nenek nih bener-bener bungkuk banget ya itu dia tulangnya udah berubah. Udah gak bisa tuh. Gak bisa kalau kayak gitu. Walaupun kayak dipanasin pakai api dulu terus ditekuk gitu. Gak bisa. Itu lebih knalpot itu. Kan besi gitu. Besi dipanasin terus dibending. Bener, bengkok dia jadi.
Pusing. Mau lu dibakar lu anjing. Tapi penasaran dari kecil berarti lu tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung kok. Oh, dari kecil di Bandung. Kuliah Kuliah di Bandung, di Pajajaran gua kuliah. jurusan Komunikasi. jauh banget ya larinya ke Nah, sekarang ini, Bang. tanya kenapa dia bisa jadi belajar ilmu titar ini? Kenapa bisa jadi belajar ilmu titar ini? Jadi dulu ceritanya kok waktu SMP, bokap gua tuh sinseh dari dulu tuh. Kan, makanya masuk kan. Bokapnya Sinse. Jadi Kayaknya lu tamu pertama yang punya silsilah keluarga Sinse deh. Iya. ya tabib Chinese. Jadi dari dulu tuh kok Margasen tuh sebenarnya dari Cungkonya tuh emang banyaknya kalau nggak guru, dia Tabib. tabib. Oh benar. Gue pernah diceritain sama si Firman. Firman. Firman yang Purwokerto. Oh, ya. Yang soal ada marga-marga tertentu yang pasti profesinya ini. Iya. Jadi Sen tuh dengar dari ceritanya banyaknya guru kalau nggak sinseh. Jadi gua kalau dari bokap dari Cungko gue generasi ketiga. Jadi dari kakek dulu. engkong gua udah yang dari Cungko langsung pindah sini. Bokap gua udah lahir di Indo, gua lahir di Indo gitu. Oh berarti bokap juga belajar dari Akong. Iya dari atas-atasnya. Gitu, dari asuknya, dari apa? Ya dari saudara-saudara semarga lah gitu kok. Berarti dari lu lulus kuliah nggak sempat kerja kantoran segala macam? Sempat kok. Kantoran enggak sih. Dulu gua ada bisnis bikin sepatu. Bikin sepatu. Sepatu kok. Iya tahu. Kita tahu sepatu. Gue tahu sepatu. Bingung maksudnya bikin Jadi manufaktur sepatu. Pabrik. Ya 10 tahun gua jalanin bisnis sepatu karena dulu ikut nyokap. Nyokap gua toko bahan sepatu. Kulitnya gitu-gitu kok. Di Bandung. Jadi gue ikut nyokap. Gue produksi. Cibaduyut betul. Di Cibaduyut. Terus apa udah nama sepatunya? banyak kok gue masukin ke brand orang sih. Jadi gue emang manufaktur aja. Iya. Gitu. Vendor. Vendor. Nah, maklun. Gitu kok. Jadi 10 tahun gue bikinin itu tapi Kalau maklon gitu desain dari mereka atau lu yang nyiapin? kalau sepatu biasanya dari brand. Lu bikinin aja Iya, kayak bikinin. gini, tekukannya potongannya begini. Betul, Oh, bahannya oke. apa segala macam. Terus dari situ tapi waktu SMP gue pernah diajarin Bokap. ilmu titar ini kok. Tuena namanya. Tuena tuh pijat memijat lah. Oh. Pernah diajarin pijit sama bokap tuh. Bokap ada guru juga. Guru pijitnya. Jadi ngajarin gua. Udah deh. Gue pikir ilmu ala kadarnya gitu kok. Jadi waktu SMP, SMA tuh teman-teman emang suka ke rumah. Buat ya ini sakit gitu. Gua Lu pijitin. diajarin pijit buat apa sama bokap? Buat bokap lu juga? Iya kadang mijitin bokap. Kadang ya mungkin buat bertahan hidup aja kali ya maksudnya. Ya, ini ada ilmu nih lu ilmu, belajar ada aja ilmu. gitu. Lu belajar aja siapa tahu ntar lu bisa kepake. Kepake gitu. Terus udahlah SMA, kuliah. Gua bisnis dulu 10 tahun. Akhirnya dengan ilmu yang ala kadarnya itu yang waktu SMP diajarin bokap gua. Ada temennya bokap kok. Bokapnya temen. Temen gua punya bokap. Dia jalannya gak bisa tegak. Karena kecetit. Ya. Dengan ilmu ala kadarnya gue pijit-pijit sembuh kok. Malam-malam bisa jalan dia. Oh iya. Udah gitu kata teman-teman udahlah lu sekolah lagi aja katanya. Malam-malamnya gue cari sekolah. Sekolah ini. lagi lah gue ya. Kenapa gak langsung dari bokap? Bokap juga ngajarin. Cuman kan buat kadang di dunia butuh administrasi gak sih kok? Maksudnya ya kalau lu sekolah resmi ya gitulah. Makanya gue sekolah resmi lah gitu. Ya buat dapat sertifikatnya bahwa ini boleh nih layak buka usaha. Berarti lu dari dulu ya lu hidup dari Sinse lah. Dari bokap lu Sinse itu. Bokap Sinse aku puntur sama herbal dia. Dan nyokap sepatu. Nyokap bahan sepatu. Emang berarti dari bahan kulit. ada pengusahanya juga ya, ada dagangnya Iya. juga ya. Karena nyokap kan emang keturunan pedagang dia. Keturunan pedagang. Iya. Karena memang gitu, bener. Ada marga-marga yang memang tidak bisa berdagang. Bener. Iya, itu gue juga baru tahu tuh ngobrol. Gitu, jadi ya udahlah akhirnya pas udah lulus gue nggak mau gembar-gembor kok istilahnya nggak mau praktek lah gitu karena nggak pede karena gue baru lulus gitu istilahnya. Temen gue posting. Temen gue posting udahlah jadinya ternyata banyak yang hubungin ya udah deh rame jadi gitu. Kalau kayak gitu lu dipanggilnya apa? Sinse juga bukan? Sinse sih sebenarnya yang gue tahu kok Sinse tuh harus menguasai dua ilmu tradisional Chinese medicine. Kan ada Tuina,
pijat memijat, ada akupuntur, sama ada herbal. Biasanya 2 dia Dari kuasain tiga itu. Baru bisa Shinsei. dipanggil Shinsei. Iya, gua kan baru tuena kan. Baru 1. Tapi akan ada pengen mempelajari yang lain. Pengen sih, gua akupuntur juga gua bisa lah kok dikit-dikit. Cuman kan gua nggak ada izin. Iya. Sekarang ya gua nggak ada izin tusuk orang kan. Iya. Ya mesti ngambil sekolah. Sekolah lagi lah, sekolah Biar resminya. ada Betul. ininya, permitnya lah Ah, keluar. gitu. Oh, iya license benar. License betul. Gimana hidup dari keluarga tabib? Hidup di rumah yang bokapnya tabib tuh kayak apa? Iya. Ya gitu lah Pasien kok. datang ke rumah dong berarti? Pasien enggak, dulu bokap gua ada yang datang ke rumah kayak yang urgen-urgen datang ke rumah, kalau enggak ya bokap gua yang dipanggil ke rumah. Tapi customer. nggak buka klinik, bukan klinik. Bukan sih. Dulu ada kok waktu gua kecil gitu ya, SMP, ada orang lagi asma, lagi kambuh gitu. Gitu kok datang ke rumah. Ih, kenapa gitu kan? Gua nggak tahu gitu, ditusukin udah sembuh gitu. Jadi ya kadang ada ya momen-momen yang kayak UGD lah kok, urgent gitu. Iya. Iya. Gue harus bukain pintu, bukain apa. Malam-malam gitu. tuh yang jamnya nggak tentu. Iya. Ya, Oh, ngalamin kayak itu gitu-gitu ya. Gue aja kadang kalau ada yang tahu rumah gue, ada tetangga gitu ya. Dia main motor trail nih. Kakinya Jatuh, habis jatuh ya. iya kena kayu atau apa ya, jam 11 gitu, kadang ketok-ketok, oh katanya. Tolong. Ya udah ayo kata gue kesana. Bokap mah nerima aja. Iya. Gue juga kadang nerima lah kok, kasihan juga orang pincang-pincang kadang kan. Ya ada jiwa sosialnya juga mesti. Iya ya. sih, itu yang paling gua rasain ya, mungkin di hidup di keluarga tabib, jiwa sosialnya bener-bener apa ya, kayak ada gitu kok. Iya, kebentuk Yang juga gua ya, karena lu dari kecil melihat betul. bokap lu tengah malam bangun, Hmm, ada pasien butuh gitu-gitu. ya gitu. Tapi kalau Shinsei pasiennya tuh Cina semua gak sih? Ya enggak lah kok. Akhirnya ada, maksudnya ada gitu yang bukan Cina tapi percaya aja sama Shinsei Iya gitu banyak ya? lah. Banyak ya? Banyak lah. Banyak. Justru sekarang gua rasa yang Chinese-nya yang udah nggak toto gitu kok. Kadang mereka nggak percaya malah menurut gua ya. Takut lah apalah. Tak mungkin rasa takut itu karena apa? Karena si orang-orang TCM-nya dari dulu nggak yang benar-benar menguasai gitu loh. Oh. Jadi kebentuk stigma, takut lah gitu. Ntar gak bener lagi. Iya. Karena masuknya ini pengobatan alternatif kan. Alternatif, iya. Oh, bokap lu apa tadi? Akupuntur sama Akupuntur herbal. sama herbal dia. Oh, berarti ngeracik obat bisa gitu-gitu. Ngasih resep kok, bukan ngeracik. Kalau ngeracik kan kayak apotekernya kan, Oh, di ngasih toko obat obat. kan. Jadi dia kasih diagnosa, Obatnya dia kasih ini. obat. Oh, berarti bokap lu juga ngerti-ngerti soal miligram obat gitu-gitu. Iya kok, nanti ininya berapa mili gitu. Ya kayak itu aja, kayak apa? Kayak pada umumnya. dokter racikan itu loh kok. Iya. nulis. Yang puyer, nah itu kan gitu Berapa kan. miligram campur ini berapa miligram ntar dibikin. Oh. Misalkan Tulisannya kebaca juga nggak? Tulisannya sama nggak kebaca tapi Nggak, pakai gini, kuas. Pakai kuas tinta. Kalau nggak gigit jempol biar darah. Kalau kebaca sih kebaca misalkan senlong gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu senlong itu apa. Jadi Senlong mah naganya Dragon Ball. Iya lagi. Oh, naganya Misalkan. Goku itu gua. Jadi tetap gak kebaca gitu kok. iya. Karena gak ngerti. Gitu sih. Berarti udah berapa nyawa diselamatin sama bokap lu ya? Kalau lu akupuntur tuh. Iya. Lu ya pernah juga ya sama Arif Alpiansa ya? Iya, akupuntur ditusuk Bukan jarum. yang, oh itu Rin deh. Yang sampai mau mati. Yang dibawa ke rumah sakit malam-malam akhirnya. Iya. Kenapa kok? Sesek napas gitu. Nggak sesek apa ternyata usus, bukan usus apa? Ya, pokoknya- batu. Batu ginjal. Batu usus. Batu ginjal. Batu. Batu ginjal. Empedu. Batu empedu. empedu. Pokoknya di kos deret tuh. Tiba-tiba, aduh sakit. Nah, Arif Alpiansa kan bisa akupuntur. Dia akupuntur dulu buat ngeredain Ngeredain, nyerinya. iya. Begitu udah enakan langsung pada bawa ke rumah sakit. Rumah sakit, ya. Oh ya, Rin ya bukan lu ya? Rin. Iya. Gitu. Gue belum pernah sih di akupuntur gue. Gak sakit dah kok, jarumnya kecil. Tadi gue juga udah Cuma kan banyak. Tadi gue cerita sama kowe gue gak bisa dipijat gue.
Terus Karena nggak suka aja. Terus dia bilang berarti harus pijit plus. Nggak suka juga. Gue udah nggak percaya dia. dia pengennya plus doang. Boleh nggak pakai Nggak pijit? plus-plusnya juga nggak suka gue. Maksudnya kalau udah ke tempat pijit plus ya harus ada pijitnya. Kalau plus-plusnya Kalau doang. nggak rugi dong ya. Iya. juga sih. Nggak ada gimmicknya, dosanya doang. Tapi ada alasannya tuh katanya tadi. Kenapa? Biasanya kalau orang nggak suka dipijit tuh karena badannya tuh cukup keras kok. Jadi ada sensasi geli dan sakitnya. Tapi itu normal. Enggak. Normal sih. Jadi kalau namanya badan dipakai, dia kadang ada sisa-sisa metabolisme yang ketinggalan di otot kok. Itu tuh menghasilkan kelengketan otot. Otot antar otot tuh lengket. Jadinya range of motionnya tuh berkurang. Nah dari situ kalau dipijit pasti sakit. Makanya nggak semua orang suka. Oh. Tapi begitu lu lewatin fase dipijit sakitnya, lu akan suka pasti karena nggak ada rasanya lagi. Udah kebas aja jadinya. Bukan kebas, jadi udah lentur aja si ototnya gitu kok. Oh. Kenapa orang suka dipijat? Karena enakan ya kalau. Merelaksasi otot kan sebenarnya kan. Oh gitu. Jadi orang suka dipijit, kalau gue ya kayak tidur lebih enak gitu kok. Terus ya ringan aja Oh gue badannya. kalau tidur lebih enak abis mandi air panas, berendam. Nah itu tuh berendam kok salah satu bentuk untuk mengurangi kelengketan otot itu. Oh. Jadi gak cuma satu, ada ya lu berendam air panas, bisa pijit, bisa stretching. Iya, iya. 3 itulah biasanya. Oh berarti gak harus dipijit dong gue. Nah dalam case tertentu dipijit jauh lebih detail kerjaannya. Oh Daripada lu berendam gitu. Harus air panas kalau berendam. Ya iya dong. Iya kan buat ngurai kaku-kakunya itu kok. Makanya gue suka banget malam-malam berendam di teater. Wah. Iya. Enak ya. Ih gue baru hari Selasa kemarin. Abis itu ngantuk. Subang. Ada yang baru kan kok, yang bagus kan? Apa ya namanya ya? Nafasari. Ah gak tahu gue. Wih lu harus pergi. Gue sariater gue biasa. Di belakangnya kok, Apa namanya? Nafasari. Boleh. Rame gak? Kalau Kemarin sariater kan rame banget. Iya. Karena dia kan ya umum lah ya. Kemarin mah sepi ya cuman kita doang ya. Baru iya. hari Selasa kemarin Nafas- gua cepet. boleh coba. Weekdays cobainnya jangan weekend. Tiketnya berapa? Pego ya? Sariater weekdays juga mah Iya, rame. Percaya sama gue. Terus dia udah dikasih anduk gitu-gitu kok. Lu harus coba deh. Nafasari. Nafasari. Kita coba Nafasari. Jadi lu masuk Sariater kan, ini lu ke belakang sini. Jadi dia masih manajemen Sariater. Oh, cuman baru tempatnya. baru ya. Boleh nanti coba deh. Gue termasuk gue kayaknya minggu-minggu depan mungkin ya sebelum gue berangkat lagi ke Sulawesi mungkin. Mau ke Bandung. Iya, gue mau ke Lembang dulu. Lu biasa. kabarin gua. Boleh ya nanti kita. Tempat favorit gue Tanggal Pinus sekarang. Oh iya. Cikole. Cikole. Tanggal Pinus mulu gue sekarang. AWMB. Boleh kabarin gua kok. Boleh nanti kita berkabar. Gua nyusul. Boleh. Mandi malam bener gak bisa bikin rematik? Enggak lah kok itu mitos. Mitos lah ya. mitos itu, bohong Oke. Itu mah cuman orang tua buat bikin takut kita biar kita nggak mandi malam. Iya biar lu mandi sore aja cepet bersih. Iya, gitu. cepat bersih udah gitu. Mitos Itu kan itu. mitosnya benar. Betul. Tadi gue mau nanya apa ya soal pijat. Kenapa? Kalau misalkan orang nggak suka dipijat, terus dia memang case tertentunya tadi lu bilang ada butuh-butuh case tertentu dipijat. Kalau misalkan nggak dipijat juga, bisa nggak Dengan stretching paling. Itu pun gak semua orang tahan kok. Stretching kan lu pernah gak sih stretching tuh sakit kan sebenarnya. Iya. Kalau orang yang kaku kan. Oh kalau orang kaku ya. Karena narik otot ya. Gue sih belum pernah sampai yang kaku banget sih ya. Beneran. Kayaknya ya, maksudnya nggak pernah sampai yang sakit banget gitu. Kalau stretching gak pernah sakit sih kayaknya kurang tepat deh kalau stretchingnya. Karena stretching tuh ya? mesti harus sampai ketarik. Oh harus sampai ketarik ya. Berarti gue salah. Salah banget. Berarti Salah iya. ini. Atau lu stretching kayak biasa lu itu, tapi minta ditimpuk apa gitu. Sakitnya beda. Kalau gue Yang penting begini, sakit. yang sakit di kepala. Beda mas. Masnya gak ngerti konsep. Masa begitu? Oh gitu. Berarti emang Iya. sebenarnya paling bener pijet ya? Iya sih. Gimana caranya biar gue suka dipijet? Pijet plus. Oh gak suka. Gue udah pernah Biar nyoba. suka. Gini kok biasanya. suka juga. Lu harus rutin. Bisa karena terbiasa. Dan lu harus temukan terapis yang tepat buat lu. Karena gak semua orang tuh cocok. Kayak misalkan. Kalau kata teman-teman gue sih email bagus.
Email. Si email terapisnya. Terapisnya ya. 78 apa nomornya? Udah spesifik tuh anjir. Di mana tuh Bang? Di mana kok? Namanya email katanya 78. Iya. Jadi gak semua orang kayak gue nih. Gue pijit dengan teknik gue kan. Gak semua orang suka sebenarnya kok. Tapi ada juga yang fanatik gitu. Pengennya Iya, pijit gue. maunya sama gitu. lu. Iya. Oh. Jadi emang harus cari aja. Cocok-cocokan terapi yang juga tepat. lah ya. Iya. Kayak capster salon aja. Ah betul. Betul. Iya kan? Nah, ini gue gak tahu nih apakah ini memang masalah guanya yang terlalu permisif atau gimana. Jadi gue cukur rambut juga gak peduli. Kan ada orang gini, ada orang yang habis cukur rambut, aduh jelek lagi. Iya. Iya. Terus Lu pindah enggak? gitu. Kalau gue, duh kependekan ya. Abangnya lupa kali ya, udah dah. Besok gue ke situ lagi. Bener. Gue begitu bilang, bang ya kalau kemarin kependekan, sekarang yang biasa gitu. Oh. Iya. Jadi gue gak mau pindah bukan karena cocok, karena mungkin karena males aja dengan orang baru. Iya. Bisa jadi. Kayaknya salah gue deh, itu emang salah orangnya sih, guanya sih kayaknya. Kayaknya ya. Gue tuh gitu gue. Iya. Ya emang harus dicari sih kok apa tukang Penyebab- pijet tuh. Iya. Lu ada tukang pijet? Nggak Lu ada. kan termasuk suka pijet kan? Jarang, udah lama enggak. Si istri gue tuh ngajakin mulu pijit ke luar gitu. Cuma kayak tadi belum pengen banget gitu. Belum pegel banget juga. Nah gue tuh emang ada teman-teman yang termasuk fanatik mijit. Hmm. Baru riding sehari, panggil tukang pijet yuk, gitu-gitu ada. Karena berasa pegelnya ya. Nah gak tahu. Lu nggak ikutan? Gue gak ngerasa pegel. Gue naik motor kagak ngerasa pegel, kayaknya gue biasa aja dah. Ya karena lu udah sering motoran Nah mungkin. temen gue juga, temen gue ini yang termasuk yang sering. Kayak kemarin gue kan sama Ci Tania, Tania Rusli yang sama suaminya tuh. Dia juga, cari tukang pijet yuk, mau gak? Ci, gue gak suka dipijet loh. Serius lu gak suka dipijet, terus lu kalau motoran pegel gimana? Gue gak pernah pegel tuh. Gue bilang gitu. Nah gue gak tahu pegel tuh, ya kan gue pernah pegel lah beberapa kali tapi lebih ke linu sih. Tapi kalau yang pegel naik motor tuh kayaknya gak pernah deh. Nah, linu itu pegel yang sudah terlalu kok. Oh. Jadi banyak orang tuh nggak ngerti tentang badannya Nah sebenarnya. itu gue kayaknya itu tuh. Jadi misalkan datang ke tempat gua, dia daftar aja. Udah datang, lu ada keluhan apa? Nggak ada keluhan. Wah, gak mungkin kata gua. Pasti Jadi ada. gak mungkin badan dipakai tuh nggak ada keluhan kecuali dia emang bener-bener jaga gitu kok. Jaga Iya. tuh dia berolahraga, dia cooling down, dia stretching segala macam. Itu rata nggak ada keluhan lah. Kayak kemarin gua ada beberapa yang kayak gitu. Oke, emang bagus dan dia emang maraton pun kuat Iya. gitu-gitu. Emang dia jaga gitu bener. Tapi kalau orang-orang yang beraktivitas biasa, dia pasti ada keluhan. Dan terbukti dengan apa? Dengan pas dipijit ya banyak tempat sakitnya gitu kok. Oh berarti ini kalau misalkan lu nanti mijit gue, lu mendiagnosa gue keluar semua tuh penyakitnya apa tuh? Iya mungkin pasti ketahuan lah otot-otot mana yang kencang gitu jadinya. Dan biasanya orang-orang yang kayak gitu kok yang gak aware tentang badannya atau gak ngerti tentang badannya, sakitnya tuh biasanya langsung parah. Misalkan langsung syaraf kejepit gitu. Waduh. Karena ototnya gak dirawat. Beneran. Itu ya gue itu kayaknya tuh. Gue gak nakut-nakutin tapi beneran Iya, gitu. iya. Itu saraf kejepit tuh level maksimal penyakit tulang. Enggak lah kok banyak yang lebih parah loh penyakit tulang mah. Apa? Kayak kanker tulang kan ngeri banget itu. Kanker tulang sih ya? Kayak apa kanker tulang? Jadi tulangnya Kropos. hancur kok, ada masanya, ada kansernya. Jadi nggak jendol gitu. Kemarin gue ada customer gue rujuk langsung ke dokter itu mah. Jadi dia memang ada kanker, baru diambil tiroid, tapi tulangnya ada ngejendol gitu. Ini mau benerin ini, nggak bisa kata gue karena lu ada riwayat kanker dan kemungkinan itu kanker juga. Aduh, ngeri banget ya. Berarti emang harus rawatnya kayak apa dirawatnya? Dirawatnya dengan bergerak kok, dengan berolahraga. Olahraga ya? Olahraga pun ada yang exercise, ada yang sport. Kayak lu, ya kan pedal itu kan sport kan, Sport, permainan. Yang exercise itu kayak berenang, berlari, stretching, gitu. Jadi bagus sih exercise menurut Exercise gua. ya? Exercise. Gue gak suka sih pedal-pedal gitu, enggak gue. Pedal pop. Pedal pop boleh. Yang rainbow, gue suka yang rainbow. Yang rainbow. Berarti ilmu-ilmu ini lo dapat dari sekolah itulah. Ya dari Berapa bapak. lama lu belajarnya? Gue sekolah sih 2 tahun kok. Sekolah ya. Yang titar ini. 2 tahun. Oh. Nah itu apa aja yang dipelajari di kelasnya selama 2 tahun itu? Mijit. Iya mijit sih. Pengenalan tulang gitu-gitu. Iyalah. Ini Oh. tulang Tulang dari apa? bapak.
Bukan. Kan itu mah tulang Boris beda. Tulang Itu beda. orang Batak itu mah. Ini tulang Thompson. Ya tulang, misalkan tulang ini tuh dari sini ke sini digambar gitu loh kok. Kalau ada masalah di sini larinya ke sini Iya. gitu-gitu. Cara masukin tulang ini tuh gini gitu. Oh. Kompleks sih kok, jadi nggak semudah itu ngejas orang tuh gitu loh. Iya sih. Seninya tuh nggak. Itu sulit sih orang untuk bisa dapat pemahaman dan ya itu kan lu megang kan, lu harus tahu posisi benernya dulu kan. Iya. Yang bikin sulit tuh kok yang jadi seninya tuh diagnosanya sebenarnya. Kalau buat bunyiin tuh gampang. Bunyiin tuh tanda bener, bukan? Enggak juga. Jadi misalkan lu buka sekolah sehari nih. Belajar 1 hari ya besok lu udah bisa bunyiin. Bunyiin orang mah gampang kruk udah aja. Tapi kan seninya adalah oh ini tuh orang tuh posisi tulang ininya di mana dan dia tuh keluhannya apa. Jadi gua harus ngapain. Nah itu seninya kok. Diagnosanya ya. Diagnosanya. Kenapa? Gitu. Misalkan kan orang datang ke tempat gua dia nggak bilang oh tulang gua geser yang ini ke sini nih. Kan nggak gitu kan. Nggak mungkin tahu dong. Dia cuman bilang kalau gua gerakan gini sakit kayak gini gitu. Kenapa ya? Kenapa ya? Kan gue diagnosa oh berarti itu mah nyambungnya sama otot ini dan tulang ini. Itu seninya kok. Yang jadi seninya gitu. Mendiagnosa ya. Makanya ya teman-teman gue juga di satu sekolah gitu kok nggak ya mereka punya ininya sendiri, punya gayanya sendiri. Beda-beda Padahal praktisi. Padahal kan sekolahnya ya bareng gitu loh. Iya. Ya, masing-masing beda. Apa bedanya tuh apa? Maksudnya biasanya Ya karena apanya? diagnosanya kok. Diagnosanya ya lu setajam apa dan adjustmentnya lu sebagus apa. Berarti misal orang yang sama dengan keluhan yang sama ke lu sama ke praktisi yang beda jawabannya bisa beda. Bisa beda. Nah, Misalkan yang mana yang benar tuh? Yang benar sebenarnya yang sembuh. Yang pasiennya sembuh. Semua iya juga. Iya dong. Iya sih benar sih. Simpel jawabannya benar. Benar. Jadi misalkan gini kok, oh ada orang gini nih. Lehernya gini. Antara mau majuin ini atau mau mundurin ini kan gitu kan. Kurang lebih gitu lah. Iya juga ya. Simpelnya gitu kok. Iya benar. Pinggang misalkan pinggangnya muter gini. Nah gue mau puterin gini atau mau majuin ininya gitu. Kurang lebih gitulah. Iya, Gua kurang lebih ya gitu. Bukan yang bener-bener exactly gitu tapi kurang lebih gitu. Iya itu biar paham lah ya. Secara Awamnya. gampangnya gitu. Oh gitu. Gitu. Nah lu sendiri kan lu mijet orang nih. Ada nggak orang-orang yang kalau di ini tuh apa ya maksudnya kayak ngelawan gitu? Ada kok, banyak lah itu. Gue kan termasuk yang ngelawan yang tadi gue cerita ke lu. Gue tuh kalau gitu terus dia bilang, enggak lemesin aja. Nah gue nggak tahu cara lemesin gimana. Gue nggak tahu caranya. Tarik napas. Ya gini aja nih kalau mas gini nih. Enak lah. Kayak tiap hari gua aja. Itu mah emang karena nganggur. Tiap hari lemes. Biasanya kok yang nahan-nahan kalau yang udah datang ke tempat gua ya. Biasanya tuh yang nahan-nahan tuh yang didaftarin biasanya. Oh, bukan karena Bukan keinginan dia kemauan. sendiri. Iya. Jadi defensif. Iya, Siap. kayak aduh gua nggak mau sebenarnya tapi istri gua daftarin misalkan. Nah itu biasanya ya dia lebih apa ya, lebih nggak enjoy aja gitu. Iya. Tapi ada juga yang gua pengen sembuh. Cuman ya gue terlalu sakit nih gitu. Ya kita pakai cara lain. Biasanya kita pakai alat dulu nih dilemesin misalkan. Oh, Biar dia sebelum enjoy pijitnya. dulu ya. Apa alat lemesin? Bius. Enggak kok. Lemes. Dia pakai ya Jamnya Conan. Kogoro Mori. Kogoro Nomi siapa? ada misalkan kita kerok dulu gitu loh. Di guasa atau kita pakai listrik dulu biar lentur dulu. Di setrum gitu. Tawarin mau makan apa, dia enjoy dulu kan. Pokoknya dibikin santai Bikin dah. santai nyaman. gitu. Kalau masih nggak bisa kita marahin, lu mau treatment atau enggak gitu. Jangan Tegang lagi. Masa lu begitu tegang lagi. Pasien gue bukan lu doang. Iya benar. Masih banyak. Kalau udah Mau nggak nggak bisa. Oh iya. Anjing. Marah. Gitu kok. Tapi di Titar ini ada kayak kasus malpraktiknya gitu nggak? Di Titar gue rasa enggak sih kok. Enggak Di ya? Titar ya. Tapi kalau bone setting gue rasa ada.
Karena kalau yang pakai nama Titar biasanya kita satu sekolah kalau di Indonesia. Gitu, baru Emang dia cuma pakai satu nama sekolahnya? Titar. Ada beberapa sih kok, tapi rata-rata kenal. Oke. Kalau yang dia pakai nama Titar gitu loh. Misalkan ini dari sekolah anu nih, ya biasa pernah ketemu lah atau tahu lah. Dan bisa ditelusurin lah, ini Ya, belajarnya dari ya, mana, line belajarnya edge-nya, bener gak, gurunya siapa. Betul, line edge-nya. Gitu. Sejauh gua tahu ya kok ya. Iya. Karena ya terus persaudaranya mungkin lebih kuat gitu kok. Jadi kayak misalkan ini lu jelek nih. Jadi kadang pas ketemu lu jangan gitu. Oh nggak ada ngebilanginnya. Ya ada lah kok. Iya. Karena kan ada kakak perguruan gitu kan. Lu berapa tahun udah kowe di 4 tahun kok gua. Profesional 4 tahun lah. profesional 4 tahun? Main lama juga. Lumayan lah 4 hitungannya, iya. tahun lah. Iya 4 tahun. Abis dari Titar ini ada step selanjutnya nggak? Nggak ada? Nggak ada sih kok ya lu praktisi aja gitu. Oh nggak ada kayak lu jadi master Titar gitu. Nggak ada. Itu mas ada sih Lu kok. udah boleh ngajar belum? Ngajar atau belum sih sebenarnya gimana, balik lagi ke individu ya kok kalau menurut gua. Jadi kalau sampai sekarang sih gua merasa kalau buat ngajar orang gua masih nggak sabar gitu kok. Jadi kayak aduh harusnya gini gitu, kenapa lu lupa lagi gitu. Jadi gregetan. Jadi gue belum mau ngajar lah gitu. Lu praktek aja udah. Praktek aja lah gitu. Iya sih ngajar susah sih emang. Susah Gak semua kok. orang bisa. Bener. Lu bisa, lu ngerti ilmunya tapi belum Betul. tentu lu bisa nerusin. Nyampein ya, Bener, iya. nyampeinnya bener. Heeh. Bener, itu susah sih. Yang sering lewat di TikTok gua tuh Jason Leong itu. Jason Leong. Dokter Jason Dokter, Leong. iya. Itu mah stand up komedian kan? Bukan. Chris bukan. Leong. Chris Leong ya? Jason Leong mah stand up komedian. Jason Leong Ada stand up Singapura, comedian ya? Singapura apa Malaysia ya? Chris Leong ya? Dokter Iya. juga itu, dokter Jason Leong. Yang ubanan kan Iya, dari yang Malaysia. udah tua itu. Ya belum begitu tua sih, Iya, cuma iya. ubanan dia. Kok gue pikir udah tua tuh. itu Titar, bukan? Itu Titar kok. Itu Titar. Itu keluarga besar beliau tuh guru gua. Gua tuh sekolah di keluarga mereka. Oh gitu. Itu apa Win? Apa? Itu apa? Siapa? Gimana sih? Ya kontennya gitu juga. Sama. Chiropraktik orang-orang. Bukan chiropraktik. Apa? Pijit orang gitu. Iya. Titaris. Gitaris. Sebutannya anjing. Sebutannya apa sih? Gitar ya gitaris. Gitaris, benar. Titaris. Ya gitu kontennya gitu, gituin orang, mijit-mijit orang, keluarnya ada sampai yang teriak-teriak gitu. Tapi yang memulai berkonten kretek-kretek ini siapa sih sebenarnya? Maksudnya kenapa dia punya kesadaran, ini kalau gue kontenin orang mau nonton nih gitu. Kalau di dunia mungkin Chris Leong kok, Sifu Chris Oh Leong. itu, yang pertama tuh justru itu ya yang Ya, bikin. yang naik dia. Yang pertama kali. Karena lumayan fun dia ngebawainnya Bar. Iya bener-bener. Orangnya emang funny dia. Diajak ngobrol, ketawa-tawa. Ini sakit gak sakit? Sakit ini biasa. Sama kayak dia dong berarti. Iya. Kan dia kontennya Iya. juga gitu. Ntar gue ada Bercanda-bercandain, Lebih fun, bercanda-bercandain. Jadi gak monoton nontonnya, anjing seru banget nih gitu. Chris Leong ya. Ini kan? Ya benar Iya, ini. Oh. Keluarga Ini, dia. ini baju apa? Baju kungfu kok di Malaysia. Lu belajar kungfu? Enggak, gue waktu kemarin kan Imlek, jadi gue ikut-ikut mereka aja. Oh, hah? Maksudnya? Ini cicinya. Lu ikut Imlek bareng keluarga mereka? Iya. Hah? Kok bisa? Kok bisa? Gue kan muridnya kok. Oh, Gue muridnya tuh di rumahnya. Lu ke Imlekan. Malaysia, Imlekan ke rumahnya. diundang. Gitu main aja. Jadi terus karena suka dipanggil klub kungfunya tuh suka dipanggil main barongsai kan. Jadi gue diajak lah gitu. Ayo main gitu. Oh, lu main barongsai juga. Ya dulu main lah. Oh, iya? Sekarang udah lama enggak kok. Oh lu main barongsai? Iya. Yang penabuhnya atau Yang Kepala kok, gue kepala. Wih susah lo itu. Anjay. Susah lo itu. Iya. Lumayan kok. Gimana ceritanya lu bisa jadi barongsai? Jadi Kok jadi kelenteng. barongsai? Kok jadi barongsai? Jadi main barongsai. Iya. Waktu kecil itu kok, waktu kecil ya semua anak Cina dimasukin wushu gak sih? Enggak. Oh, enggak ya? Ya, semua anak Cina. Wah, Oh gua doang ya? lu kali. doang kali Semua sama anak Cina dimasukin wusu. Oh enggak ya? Enggak. Gue pikir itu tuh normal loh. Enggak. Dimasukin SD. Gue kayak iya. males banget soalnya Normal. waktu kecil kok. Jadi dimasukin gitu terus main Itu gitu. tuh kayak sanggar berarti ya? Ya kayak klub lah. Di kelenteng Kayak biasanya. Di kelenteng ya. Terus waktu pemerintahan Gus Dur kan baru boleh Imlek lagi tuh kok. Iya benar. Nah kayaknya sih gue
barongsai pertama yang masuk TV itu kayaknya gue deh. Gue main di Indosiar waktu itu. Itu zaman kecil. Zaman gue kecil. SD. SD. Iya. Anjir. Gitu cuman ya itu kan masa lalu. Ya tapi tetap prestasi lah. Sekarang mah udah lupa lah kalau Gue udah pernah berat masuk gitu TV badan. lo gitu. Mana? Jadi mana ya itu? ketutupan sih. Gak kelihatan sih muka. Lu bisa lihat muka gue pas gue mangap dikit. Mesti di zoom dulu. Zaman-zaman itu Gus Dur tuh waktu itu baru pertama kali Inmac lagi Enggak, lu dimasukin ke klub wusu itu sama orang tua. sama orang tua. Elunya nggak mau sebenarnya. Ya, gua terpaksa. Gua nggak tahu kok, gua baru tahu Cina lain tuh nggak gitu tuh barusan. Kirain gua semua Lu dimasukin. pikir semua gitu? Iya. Oh enggak ya? Gue juga enggak. Lu jadi waktu kecil ngapain sama orang tua lu? Dibedakin asal-asalan. Cemong-cemong. Disabet pakai ikat pinggang. Oh itu sama gua. Iya, Sama tapi gua. dimasukin wusu sih enggak. Enggak ya? Dimasukin kamar mandi gue. Benar. Terus dikunci. Oh itu gua enggak itu. Dihukum. Dihukum Dihukum gua cuma disabet itu doang. Gue dikunci di kamar mandi pernah gue. Itu hukuman paling mengerikan itu. Gue baru tahu ternyata bokap gua doang ya yang masukin anaknya wusu. Mungkin ada beberapa lain. Beberapa yang lain tapi juga. enggak semua. Gak semua Nggak ya. semua. Enggak umum itu. Sorry. Anak kecil masuk wusu tuh enggak umum. Gak sih. umum ya. Sorry. Nah, kita tuh enggak dari kecil disuruh pegang golok ada rumbai-rumbainya enggak. Iya. Sorry. Kirain gua semua kok. Kita enggak disuruh bikin Karena mungkin keterbatasan akses dulu kan. Belum ada sosial media Iya gitu kan. benar bisa Jadi jadi. gua nggak tapi keren sih maksudnya. Iya. Lu bisa main barongsai itu susah kan? Apa Susah, yang kok. dipelajarin apa untuk bisa menjadi kepala barongsai? Ya itu lebih ke masal memori sih kalau gua ini. Itu gerakannya ada Ada pakemnya ada gitu kok. pakemnya, lu harus begini, harus Iya. begini. Bahkan sampai suara tamburnya juga ada kok. Misalkan barong kepala lagi naik nih, suara tamburnya gimana? Oh gitu. Tidur. Oh, gue pikir musik mah main aja. Enggak kok, itu tuh ngikutin, kalau yang main barongsainya banyak ngikutin yang barongsai yang utama gitu. Oke. Kalau barongsainya satu yang ngikutin Oh, barongsai itu. berarti musik itu tergantung gerakan si barongsainya. Iya. Gerakan si barongsainya tergantung. Tergantung dianya aja. Ya, jadi dia mau pakai gerakan ini, dia atau mau konsepnya lah ya. Oh. Misalkan kita bikin konsep gitu ya. Oh. Nah, gitu ngikutin. si gembrengnya kok, Ya. simbalnya itu ngikutin tamburnya, ngikutin drumnya. Oh. Deng 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 deng. Kayaknya nggak gitu deh bunyinya. Gitu aja. Emang gitu ya? Deng 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 deng. Deng, deng. Ya udah, gitu Sahur, nggak? oh bukan. Iya itu mah Iya, sahur. sahur ya, itu dia. Makanya. Enggak anjir. Emang gimana barongsai? Barongsai tek deng 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 deng. Ah iya gitu. Tuh. Mirip. Nggak ada. Juara dunia barongsai itu dari Indonesia loh. Iya kok. kemarin kita Iya. sempat dikasih tahu. Makanya kita kalau ada Lu yang harus bener- panggil tuh. Iya kalau Kong Ha Hong namanya. Hah? Kong Ha Hong. Kong Ha Hong. lu Nama klubnya. oh nama klubnya. Ada teman gua tuh di sana. Oh, boleh tuh. Boleh tuh, boleh dong. Seru banget. Itu juara dunia Barongsai. Kita pengen tahu gimana sih Iya, boleh barongsai kok. prosesnya terus. Oh iya, boleh tuh Dim, nanti Dim. Coba dicari Boleh, nanti tahu, gua Dim. kenalin ya. Dicari tahu Dim, kontak-kontaknya Dim. Si Hansen. Seru. Seru nih. Nah, lu berapa lama main barongsai itu? Lu gimana caranya bisa sampai dipanggil ke Indosiar? Gua nggak tahu jelas kok karena gua masih SD waktu itu. Itu ditunjuk dari klub lu berarti? Iya. Kalau lu yang dipilih lu yang paling bagus dong. Nggak tahu nggak ada lagi yang mau kali ya. Kok bisa juga. Masa sih? Itu kan dua sisi mata uang. Kan semua anak-anak yang masuk di situ mungkin awalnya terpaksa sama lu. Kayak lu Mungkin ya. mungkin. Nggak tahu Mungkin. lah. Tapi kan makin bisa begitu kita mau diundang TV, semua mau dong tunjuk tangan. Gua nggak ngerti lah kok. Pokoknya gua tuh pakai barongsai gua tuh yang hitam merah. Tiba-tiba setahu gua barongsai gua tuh bukan yang paling bagus bentuknya. Tapi tiba-tiba gua disuruh pakai barongsai temen gua yang warnanya emas. Terus tiba-tiba latihan, udah lu latihan. Besoknya tiba-tiba ke Jakarta, syuting aja. Udah gue cuma tahu itu gitu. Tapi gimana-gimana gue Oh, lu nggak ngerti. nggak ngerti. Karena ya mungkin dulu masih kecil kan taunya ya gue datang aja Ditunjuk, gitu. Ya udah deh ayo Iya. berangkat Iya. gitu. Lu sama tandem lu ini yang belakang itu, Cici gua. oh itu Cici. Iya, waktu yang ke Indosiar ya yang dulu ya. Oh. Yang waktu latihan-latihannya sama Cici lu Iya, juga. Cici gua. Dan itu tandemnya nggak boleh berubah. Karena kayak udah grup ya. Tapi mungkin gini kok, dulu sih belum semodern ini kali ya. Jadi mainnya pun masih barongsai kungfu lah, bukan yang akrobatik. Zaman gua kecil tuh, bukan yang belum yang tonggak gitu loh, yang loncat-loncat. Ya. Jadi bener-bener barong tarung aja. Oh. Barong tarung tuh gimana? Gua Jadi aja nggak misalkan tahu lagi.
Ada adu Ada 2 barongsai nih. iya adu perguruan gitu kok. Main nih di acara Cap Gomeh misalkan. Ya itu tuh tendang-tendangan. Beneran pukul-pukul kayak di film Once Upon a Time itu loh. Emang beneran begitu? Beneran kayak gitu kok. Berarti mah ada bela dirinya dong berarti. Iya. Berarti bukan barongsai yang cuman sekedar pertunjukan. Akrobatik. Zaman dulu sih bukan. Yang yang waktu lu ya? Iya, sekarang barulah akrobatik. Emang seni aja. Berarti waktu lu itu berantem barongsainya? Dulu ya diajarinnya kuda-kuda bener-bener kuda-kuda biar lu gak disengkat orang kok. Biar gak jatuh. Oh. Zaman dulu ya. Tapi ya balik lagi gue masih kecil iya, waktu itu kok. makanya ini kita ngomongin kan lu. Iya. Kita gak ngomongin yang lain nih. Iya, iya. Sepengingatan lu aja. Jadi ya kayak gitulah dulu tuh bukan yang pakai tonggak terus akrobat. Emang barongnya barong tarung aja gitu. Tapi tarungnya beneran tuh pukul-pukulannya, tendang-tendangannya. Jadi curian kok. Kalau tarung sambil barong gerak, ya, tas masuk aja. Tak misalkan gitu. Jadi Tapi misalkan pakainya kaki disengkat. doang dong berarti ya? Karena kan tangan lu megang. Iya, kalau enggak zaman dulu gue denger cerita teman-teman gue di daerah pakai tanduk barongsainya kok. Jadi tanduk barongsainya tuh dibikin pakai besi. Masih ada sekarang barongsainya. Tanduk barongsai apa maksudnya? Kan barongsai nih ada tanduknya nih. Itu tuh dibikin dari besi. Itu Jadi yang buat dipukul kok. dihantem ke orang. Jadi Itu tuh masih ada sampai sekarang kalau di daerah ya. Kayak di Sukabumi, di Bogor tuh masih ada kok barongsai. Apalagi dari besi kan berat banget pasti ya. iya. Keren. Itu juga keren sih kalau lihat. Jadi berarti sebenarnya kalau kita tarik garis nih, Win, keluarga itu menerapkan semua budaya kecinaan. Iya anjir. Iya Cina iya. Literally Cina banget ya anjing. Kan dari kecil udah barongsai. Tamu kita tuh gak ada yang segini loh kayaknya. Ini beneran dari hulu ke hilir. Iya, Dimasukin wusu. Masih kecil itu dimasukin. paling Cina itu ya kok ya. Iya dari kecil dimasukin wusu. Lah. Salah kayaknya dari itu dah. Enggak gua enggak. Anjir iya juga. Iya. Berarti lu budaya apa semua masih ngejalanin dah berarti ya? Pasti dong. Iya sih kayak cengbeng gitu sih masih sih kok. Cengbeng, Imlek. Apa Win yang makan onde apa? Ya sembahyang onde Sembahyang gitu. onde, festival Iya, makan onde. gitu. Bacang. Ya, Masih sih nyokap. bacang. Pindah rumah aja masih ngitung kok. Oh iya. Iyalah tanya ke harus. kelenteng gitu. Benar. Ukuran pintu berapa kali berapa. Iya, detail-detailnya. Anjir ini. Masih Cina, tapi gue cinta Indonesia kok. Iya maksudnya ini kan budayanya aja Iya, kan. iya, Budaya aja. aja. Dengan Betul. kita lahir di sini mah ya kita udah orang Indonesia sebenarnya. Betul. Paspor kita paspor ijo gitu. Soalnya gue pas kan gue betah nih di Indo nih. Gue ke Cina, kayak gue gak betah nih, asing nih. Rumah gue Indonesia. Emang gitu. aneh sih. Orang-orang Cina Iya. tuh aneh. Cina lu daratan pernah aneh kemana? kok. Lu pernah kemana? Ke Hainan gue pernah, ke Hong Kong gue pernah. Oh. Gak enak gak sih kok? Gue pernah ke Beijing. Menurut gue orang-orangnya aneh-aneh. Iya. Kayak marah-marah semua gak sih? Iya, grumpy semua. Marah-marah. Iya kayak gak puas gitu sama hidupnya. Iya, gitu. bener. Ngedumel aja. Bener. Muka juga perengut aja. Gak ada yang, iya kan gak ada yang senyum kan. Cuman gitu aja. Di sini ramah. Iya di lift kentut sembarangan. Iya. Ngeludah Lah, kok. bener, Iya. ngeludah paling banyak. Terus bocah-bocah tuh gak pakai kolor langsung pipis-pipis Bener. aja gitu. Celananya bocah-bocah itu di bagian belakang pantatnya tuh bisa dibuka. Jadi kayak ada resleting di tengah. Brut, gitu. Langsung kencing. Iya, kencing. Boker-boker gitu. Boker-boker. Jadi kayaknya ya kalau ini kata teman gue yang waktu itu PPI di Shanghai dan Beijing dicerita katanya itu kayaknya kayak kepercayaan orang Cina sana. Kalau apa yang harus keluar dikeluarkan. Oh jangan ditahan. Jangan ditahan. Jadi kayak Tapi kan gak di sembarang tempat dong harusnya. ya itu kan yang membedakan mereka dengan kita kan. Iya, Kita kan iya. ada etika ketimurannya, Iya, ada iya. ketimurannya yang mana sopan santun. Makanya mereka kan kentut-kentut, Iya, iya, benar. betahak, cuek aja. Gak Iya, peduli. iya. Mas Panji dikentutin nenek-nenek di lift. Baru masuk lift ada nenek-nenek sendiri tiba-tiba brot. Nggak, bunyi aja cuek aja. Gak ada tahan-tahan. Kayak biasa ya. Iya. Kayak normal ini di sini. Iya, Depan benar. hotel gue ada tai orang. Iya kok. Malesin, Iya, bau itu. gitu. Iya itu. Ih. Serem. Makanya Indonesia masih oke. Terbaik bro ini. Terbaik bener. Masih Bener kok. Masih lebih mending. Hmm. Kadang ngaco sih pejabatnya tapi. Terbaik Indonesia. Gak ikutan ya kok. Nah balik lagi ke Titar. Keluhan customer yang paling umum yang paling banyak ke lu tuh apa? Jadi kok 80% orang sakit pinggang kiri. Nah sakit Kidal pinggang tuh karena berarti. apa?
Delapan. doang yang sakit banget. Sakit pinggang gak masalah kiri atau kanan terus kidal. Ya sakit. Jadi orang tangan kanan tuh pasti sakit pinggang sebelah kiri kok. Karena? 80%. Yang 20% itu kiri dan kanan pinggangnya sakit. Dua-duanya. Semua orang sakit pinggang. Itu pasti itu kok. Iya sih. Oh. Itu sakit pinggang karena apa sih? Karena apa? Karena gerakan mungkin ya kok. Jadi buat menggerakkan lengan bagian kanan tuh kita butuh support pinggang kiri yang lebih banyak daripada kanan. Oh. Yang gua temukan ya. Hmm. Karena ya gitulah. Kayak misalkan tenis nih kok, putaran pinggang nih. Buat mukul tak, ini kan pinggang kiri yang narik. Ya. Oh gitu. Golf putar pinggang kiri juga yang ini. Jadi pengguna tangan kanan tuh pinggang kiri rata-rata yang kena. Rata-rata. Tapi itu bisa sembuh. Bisa. Yang paling common ya, frozen shoulder tuh common juga. Frozen shoulder tuh jadi sendi di sininya tuh kering. Karena? Tinggal kena hujan. Bukan. Enggak. Bukan, itu kan luar, ini kan dalam. Kan ini waterproof. Ya masa tinggal kena hujan, bahunya doang. Ya sebadan-badan kena. Karena range of motionnya nggak dipakai maksimal kok. Kayak bahu kan bisa sampai sini gitu, bisa sampai sini, bisa sini. Karena range of motionnya tidak digunakan maksimal, jadi si sendi ininya di sudut-sudut tertentu tuh dia kering. Gitu kayak engsel pintu deh kok. Lu pakai tiap hari nggak akan rusak dia. Tapi kalau lu tutup deh karatan, Bener. dibuka sekali ngek. Itu dia. Bener. Sama lah kayak sendi sini juga. Oh makanya supaya nggak bunyi-bunyi gitu, pakai rolling door. Enggak. Enggak gitu konsepnya mas. Enggak. Gue pikir mau bener loh. Ya kan kalau pakai rolling door kan jadi nggak harus buka tutup Iya, gitu. cuma kan begini nutupnya capek lu. Ya udah pintu sensor deh. Kalau mau pintu geser kok. Jadi gitu. Ya pintu geser. Pintu geser. Nah, Kalau ring door. bagaimana cara menjaga tulang supaya benar? Bagaimana sebaiknya kita manusia hidup supaya tulang-tulangnya benar? Tulang-tulangnya sehat lah Sehat. gitu ya. Ya. Jadi kesehatan tulang itu tergantung dengan massa otot kok. Jadi massa otot yang dijaga. Oh. Jadi kalau ototnya sehat, dia punya tulang pasti sehat. Di samping itu, ya itu paling gampang lah. Paling basic lah. Nah, paling basic. Tapi di samping itu ya harus menjaga metabolisme juga. Gitu karena yang ngatur tulang misalkan ginjal, yang ngatur otot kan liver sama limpa gitu. Jadi ya itu harus dijaga. Makanya orang tuh harus olahraga tuh itu kok. Menjaga massa otot sebenarnya. Kalau massa ototnya menurun, wah ini dia punya tulang pasti keropos. Oke. Gitu. Berarti untuk menjaga massa otot olahraganya tuh yang bagus apa? Angkat beban. Exercise. Kardio Yang bentuknya enggak berarti? exercise. Ya kardio juga bisa Kardio lah bisa, kok. kardio Karena kan bisa juga. di samping kardio lu harus penguatan juga kan. Iya. Ah. Tapi kalau yang gue denger dari Aderai, Hmm. angkat beban. Ya biar ininya kebakar muscle-nya. Bakar. Otot-otot lemak ototnya. Iya, robek. Robek. Katanya sih gitu yang gue tahu ya. Oh. Gua juga Tapi tahu kalau dari menurut Aderai. gua kok, tapi menurut gua Iya, pribadi iya. ya, ada otot tuh yang orang tuh bawaannya ototnya padat. Kalau dia nge-gym, dia jadi tambah padat, jadi kaku gitu loh kok. Dia butuhnya stretching. Oh. Tapi kalau orang yang ototnya soft, ototnya empuk-empuk gitu, soft gitu bentuknya, dia harus angkat beban supaya lebih padat Oh, ototnya. jadi cocok-cocokan lah ya. Menurut gua sih harus, gitu harus ya. didiagnosa juga. Karena ada orang yang gak aware aja gitu, oh misalkan gue udah padat nih nge-gym, tapi dia gak pernah rawat, ya percuma gitu. Kalau jadinya terlalu padat jadi sakit juga. Bukan berarti nge-gym gak bener Betul, ya. betul, Iya, betul. iya. Iya, iya, iya. Mesti kenalin dulu ini Iya, otot menurut gua gua sih tuh gitu. gimana. Betul. Olahraga ya olahraga nih makanya harus Bener. mulai lagi nih gue nih. Nah tadi kalau yang awal kan keluhan umum customer yang sering datang ke lu sakit pinggang gitu. Yang paling gak umum. Iya. Paling gak umum tulangnya hilang kok. Wah, Gimana? Hilang. kok bisa tulang hilang? Enggak, gue Kaget bukan ngatain penyakit si pasiennya ya, tapi Kaget Aneh aja. ya. kok gimana? Iya. Jadi gini kok ada Cinci umur 60, 65 lah. Kalau lu nih, Iya, terus dengan keluhan ya sakit gitu tulangnya. Tulang apa yang sakit? Tulang sini pinggang. Ah. Abis itu dia
emang kayak nenek-nenek lincah gitu kok, Nelly gitu. Akhirnya cerita kan, lu kenapa bisa gini. Jadi waktu itu dia ajakin banana boat sama cucu-cucunya. Dia gak mau kok sebenarnya. Nenek lo diajak banana. Karena lincah kok, maksudnya masih bugar gitu. Ya maksudnya dia dipikirnya. nenek gue masih kuat lah. Iya, dia gak mau, akhirnya diledekin sama anak cucunya, payah lu, nenek payah gitu istilahnya. Akhirnya ikutlah dia. Ikut naik banana boat kok, dar gitu. Pas turun ke darat, ih kok si mama jadi agak pendek ya katanya. Hah? Beneran kok. Ya Allah lucu banget lagi. Jadi agak pendek katanya. Oh iya si mama kenapa pendek? Gak sakit waktu itu, sorenya kok baru sakit. Mungkin masih adrenalin kali kan. Ya. Sorenya sakit, dia pulang ke Indo langsung di ronsen. Ternyata tulangnya hancur 3. Aduh. Tulang belakang. Tulang belakang. Kan Makanya gitu jadi kan pendek. tulang. Ya ketumbuk-tumbuk itu. Karena osteoporosis. Serem loh kok itu. Gak bisa balikin lagi gimana caranya. Ya iya orang Karena udah hancur ya. Ya hancur. Iya sih banana boat kan gitu kan. Dar. Nah itu kan banyak orang gak aware kan kok tentang badannya kan. Dia gak Dia tahu dipikir osteoporosis. masih sehat, masih kuat, udahlah bisa nih. Iya. Iya, itu yang 3, yang kalau yang 1 remuk mah banyak banget kok. Paling banyak karena misalkan ngurus orang tua terus dia ngangkat gini, terus ada kek, itu pasti hancur. Torasik 11. Nah gue kan Itu sering naik banyak. motor nih, posisi duduk aja terus. Apa kira-kira yang harus gue lakukan supaya tulang gue Ya exercise sih kok, posisi duduk. jaga massa otot dan kelenturan. Jadi gue punya kesimpulan gini kok, di masa tua tuh sebenarnya yang kita butuhkan tuh bukan kekuatan, tapi kelenturan menurut gue. Oh. Karena Jadi kalau udah tua yang penting bisa kayang. Oh iya. ya otot Nggak sampai kayang juga Baros. Betul. Bisa Gua masuk mah dalam mending nggak bisa kayang tapi kaya. bisa masuk Ya dalam iya, gua motor. juga. Aneh pilihan Gua lu. juga, kok. Lah kan katanya yang penting kelenturan. Enggak gitu maksudnya. Perbandingan. Jadi percuma kok kuat tapi nggak lentur gitu loh kok. Jadi kayak kurang aja gitu karena kalau lu kuat tapi nggak lentur tetap ada cedera. Tapi kalau lu lentur, lu pasti lebih kokoh gitu. Oh, yang penting lentur kuncinya. Ya kelenturan dan massa otot ya tentunya. Ya. Kalau lentur nggak ada massa ototnya percuma juga. Iya, iya. Lembek jatuhnya ya. Ya lembek jadinya. bener. Oke, itu penting berarti. Oke. Nah kita kalau akan mulai hilang tulang 1 itu masih bisa dibenerin? Tulang Secara hilang, teknis sih harus dioperasi kok. Iya nggak bisa lah, Tapi hilang kok. tapi dengan treatment ya kita bisa jaga tulangnya tetap diem. Gitu. Ada exercise-nya. Wih serem loh kok itu. Itu serem Iya, sih. serem banget anjing. Hancur 1. Nah terus kalau saraf kejepit itu gara-gara apa? Nah, syaraf kejepit itu ada 2 kok. Kejepit tulang atau kejepit otot. Kalau yang kejepit otot jauh lebih mudah. Kalau kejepit tulang, berarti dia punya bantalan tulangnya sudah hancur. Ini susah perbaikinnya. Tapi dengan treatment kita kurangin kompresi di jepitan itunya gitu. Tanda-tandanya apa? Ini saraf kejepit. Ada menjalar ke kaki. Misalkan kejepit di pinggang dia menjalarnya ke kaki. Ada 1 garis gitu kok. Kesemutan atau kebas. Itu tuh syaraf kejepit. Atau kejepitnya di leher dia ke tangan kebas. Oh gue sering kesemutan. Oh iya lu. Yang bener kok. Kalau duduk bersila karena gendut kali ya. Bisa Ngaruh nggak kok, bisa jadi. Itu karena kesemutan biasa atau kesemutan saraf kejepit? Kalau pada intinya gini kok, kalau syarafnya kegencet, dia pasti kesemutan. Tapi kalau yang udah 24 jam lu ngapain juga dia kesemutan, itu udah kejepit. Oh, gue sih baru 22. Masih ada. Aman Bar. Masih aman lah ya. Aman, masih ada. Baru 22 gua. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 jam lagi. Masih ada nafas, Gampang kok sebenarnya kalau kesemutan gitu lu pakai air aja. Beda itu emang semut Oh biasa. anjing gue pikir beneran lu. Gue iya. Oh gitu. Beda itu semut emang semut jatuh. Banyak Gue pikir beneran. Kesemutan. Oh gitu. Oh. Gitu. Ya banyak sih yang penting sih menurut gua olahraga dan rawat badannya gitu. Itu paling penting. Lu kalau kan lu praktisi nih. Kalau badan lu pegal-pegal, siapa yang lu percaya untuk mijit lu? Ada teman gua, kalau enggak asisten gua.
Nih kadang gue udah pijitin dia, si Alex. Lu gak bisa mijit diri lu sendiri. Lu gak bisa nyopot tangan lu. Enggak, tangan lu copot terus gitu, gak bisa. Gini. Gak bisa kok. Ya anak-anak di tempat gue praktek lah Tapi itu bisa mijit lu semua mereka. percaya, maksudnya Iyalah. ada yang udah lu percaya lah. Rata-rata bisa mijit sih kok semua ya, bisa mijit di tempat gue praktek. Ada berapa orang di tempat lu praktek berarti sekarang? Sekarang mungkin 5-6 orang lah. Oh itu berarti nggak semua pasien lu yang megang? Atau semua lu yang megang? Yang terapis 2 orang, gue sama Chris ada namanya, Chris. Yang lain? Yang lain asisten. Itu ngapain? Asisten tuh ngapain? Asisten tuh kadang Pegangin tangan gua. ya ngasih lotion, Oh. ngasih anduk gitu kok. Terus ada yang kalau di tempat gue sih yang kalau pasiennya cewek dipijitnya sama cewek lagi gitu. Gitu. Jadi nanti begitu udah beres pijit baru gue aja krak. Ya kayak dokter operasi aja butuh asisten gitu kan. Gini. Gunting datang. Iya kan gitu lah bener. Lu mau kasih contoh bener anjing. Iya makanya gue dengerin. Lu mau kasih contoh apa? Gue takut salah ngomong anjing. Nah gue punya pertanyaan yang akan mengarah ke gue Bar sebenarnya. Soal tulang-tulang ini gue tuh ngerasa Bener. hidung gue nih kenapa gitu. Dari keluhan yang sama dari kayak sempet ngobrol sama Arif ya. Sama Arif Alpensa. Iya gitu. Kayak mampet tanpa gak tahu kenapa. Tanpa sebab. Udah dibawa ke THT nggak ada apa-apa karena udah dimasukin apa tuh alat Kamera gitu kok. Itu Iya. bambu. Woi, gede banget kok. Dimasukin cotton bud di swab Ya, ternyata. negatif untungnya. Endoskopi. Jadi endoskopi nyebutnya. Iya kayaknya ya kalau masuk mah. Iya. Iya dimasukin, nah nggak ditemuin apa-apa gitu. Nah cuma tiap malam tuh gitu kayak ada yang ngeganjel di Ada hidung yang ini. ngeganjel ya. Terus kemarin Arif bilang hidung lu bengkok. Iya. Arif kan yang ngomong ya atau siapa ya? Arif, bener. Pokoknya bilang hidung lu bengkok. Coba deh lu benerin hidung lu. Iya. Salah satunya Coba lihat mungkin kok. dikretek gitu katanya. Iya, terus gue nyari reparasi hidung nggak ada di Google. Nggak ada. Nggak ada. Bukan itu jok motor anjing. Spare partnya juga susah. Iya kok. makanya. Bang Arif gimana nyuruh doang nggak ngasih tahu tempatnya. Tapi dengan lu lihat aja Bengkok. Coba pakai ini kok, pakai sumpit. ngapain kagak Coba ada. lihat ya. Nggak mau dilihat lurus atau enggak garisnya. Mata lu gak usah lihat sumpit. Jangan. Gue mikir gue harus lihat sempit jadi juling. Jangan. Juling dia. Gue mau Gua ngukur lurus doang. ke depan aja. Iya lurus ke depan. Ini kalau lihat tulangnya sih lurus kok sebenarnya. Kalau yang tulangnya miring atau yang bermasalah karena hidung miring dia di sini. Nah, di pertemuan antara tulang ini, sorry ya, sama ini. Tuh. Kalau ini, sorry ya kok. Nah ini kok Erwin tuh di tengah dia. Jadi, nah Aman. pas, aman. Kalau yang bisa jadi mampet-mampet karena miring dia gini kok. Oke. Atau dia gini. Ini lu pas tuh. Sorry ya. Nah, ini kan ada dua tulang nih. Nah ini sama ini. Nah ini lu di tengah. Bener ya berarti Ya, posisinya ini ya. posisinya bener sih. Nah, kalau dari tulang menurut gue bener sih kok. Nah, terus kenapa mampetnya mulu? Debu. Nah ini mungkin perjalanan yang harus lu lewati kok. Lu harus mencari tahu itu kenapa. Iya, karena kalau dari tulang bener katanya. Berarti Kak Iya. Arif bilang bengkok enggak. Oh. Ini udah lebih ngerti Iya. tulang. Berarti nggak usah dikretek Enggak. Iya takut penyok. kayak filter TikTok ya. Tapi kalau lu mau bisa ke akupuntur kok. Coba aja ditusuk nanti ada satu titik di sini, ada dua titik sini ditusuk. Dia buat nge-trigger syaraf-syaraf yang ada di hidung gitu. Oh bener. Lu boleh coba sih Ke? Bokap, akupuntur. Ke bokap gue bokapnya boleh. aku puntur. Soalnya istri gue suka kayak gini kok. Gak kenapa-napa dia mampat gitu loh. Terus sama bokap gue kadang tusuk sini udah langsung plong 5 menit. Nah tuh. Plong 5 menit doang. Bukan, maksudnya dalam waktu 5 menit abis ditusuk Gue plong. pikir plongnya cuma Gitu, 5 menit. Bu. Habis itu balik mampet lagi. Kalau plongnya cuma 5 menit paling jarumnya ditinggal. kok. Iya. Lu bawa Bawa lu. Hidup dengan jarum. Mau bawa jarum sini. Gitu. Gitu. Iya gue penasaran kenapa nih hidung Kalau gua dari segi gitu. tulang gue rasa nggak ada masalah sih. Gue rasa ya. Nggak ada masalah. Oh. Gitu. Gue pengen, tapi gue gak tahu ini jatuhnya sopan gak ya? Apa? Gue pengen tahu dah, badan gue ada penyakit apa sih? Dari tulang. Karena gue suka naik motor kan, gue
Kalau Lu lihat bisa diagnosa nggak? kalau Atau lihat dari- sekilas sih lu ada bungkuk sih kok di sini. Iya sedikit. itu, kayaknya itu yang. Tapi orang yang berbadan lebih besar biasanya memang si tulang ininya memang kalah dia. Oh, berarti emang harus nurunin berat badan. Iya itu lebih baik ya. Dan exercise ya tadi. Exercise sih. Gitu. Jadi Gua nurunin sih masih latihan gua. nurunin berat badan juga bagusnya ada exercise-nya kok. Betul, Gak betul. cuma diet. Betul. Supaya ototnya jadi kebentuk. Betul. Gitu. Nah tapi yang gue bingung itu adalah ya itu tadi omongan lu soal orang kalau badan dipakai pasti ada keluhan. Nah, gue tuh jarang banget ada keluhan. Gue jadi khawatir nih. Ya lu boleh lah main ke tempat gua. Apa kita yang cek semua. Apa gue yang nggak ngeh atau Hmm. apa iya boleh deh nanti pas gue ke Bandung sekalian nih motoran. Iya, boleh kok. Boleh deh. Soalnya nggak mungkin sih namanya badan. Karena badan kan gini, badan dipakai tuh terjadi metabolisme kan. Makan kan lu jadi energi nih, energi kan jadi metabolisme di otot buat menggerakkan. Metabolisme itu tuh kadang menghasilkan sisa-sisa metabolisme kok. Sisa-sisa metabolisme itu bikin ototnya tuh lengket antara satu sama lain. Nah dari kelengketan ini jadi masalah biasanya. Nah masalahnya tuh biasanya meliputi apa? Karena gini, teman-teman gue sering bilang sakit pinggang abis naik motor. Gue nggak pernah. Pegel-pegel abis naik motor nggak pernah. Temen gue pada masuk angin, gue nggak pernah. Lu nggak pernah masuk angin? Kayaknya enggak. Wih keren. Keren loh. Kena dong, harusnya kena dong. Harusnya kena, jangan gini. Gini kan harusnya gini. Tuh nggak semua orang bisa loh kok nggak masuk Iya. angin Gue tuh. bukan manusia kali ya. Kayaknya Bar, gue udah curiga deh dari dulu. Son of Odin. Thor gue. Son of Odin. Thor yang lagi depresi jadi agak buncit gitu. Tahu kan yang lagi yang minum-minuman iya, yang minum bir doang. Iya, harusnya sih ada sih kok. Aku gak tahu apa gue gak sadar atau. Jadi ada juga orang yang nggak tahu rasa pegal tuh kayak gimana Nah yang kayaknya tahu gue kok. gitu tuh. Kebas lu. Banyak. Kebal kali, kebal. Kebal lu. Yang gue pernah ini karena pernah jatuh tangan gue. Jadi gue gak bisa tuh bangun kalau dari bawah. Oh gini. Gak bisa, gak bisa. Oh. Sekarang sih kayaknya udah bisa. Oh, udah bisa. Udah bisa. Sembuh nih dari Oh, ngobrol enggak, doang. belum. masih ada nyerinya dikit. Masih ada nyerinya Itu tuh dikit. tulang ininya nggak pas biasanya. Kayaknya. Bang ininya. Jadi gue nggak bisa tuh bangun pakai tangan kanan, udah harus pakai tangan kiri sekarang tahanannya. Pokoknya kalau tangannya rata gini nggak bisa, tapi kalau gini bisa. Kalau pakai ininya doang. Gara-gara jatuh dari motor, jatuh bego lagi. Tapi keluhan standar tuh kebanyakan di pinggang ya orang-orang ya. Pinggang sih kok, pinggang, bahu, leher. Iya tiap orang ya. Gue juga karena di pinggang karena kan masih rutin main biliar gue. Nah kadang tuh ambil posisi nunduk tuh. Enggak Bar ini gue ngasih tahu aja. Emang kayaknya hampir semua tuh di pinggang keluhan orang-orang kebanyakan gitu. Gue enggak. Biliar juga sebelah doang lagi kan kok. Maksudnya? Biliar kan gini kan. Heeh. Berarti otot ini lu akan sering dipakai buat nahan gini kan. Berarti metabolismenya terjadi lebih banyak di sini daripada di sini. Nah, ini pasti lebih tight dia, lebih kencang. Jadi sebenarnya keluhan tuh ada template-nya kok. Ya kan orang main tenis. Dia pasti bahu depan Karena kanan. gerakannya begitu. Iya. Biliar pasti sini sama sini gitu. Orang kantoran karena duduk gini dia pasti sini. Jadi di tempat gue sih ada pekerjaan apa gitu. Bukan gue mau tahu pekerjaan lu gitu. Biar tahu. Tapi biar gue bisa ngebayangin lu tuh kurang lebih kerjanya gini. Posisinya gitu. gimana? Kalau motoran ada nggak yang pernah ada? Gue biasanya motoran nih touring jauh-jauh, keluhan ke lu apa? Motoran tuh paling banyak yang kalau dia naik motor sebentar kesemutan kok tangannya. Itu biasanya leher masalah. Kesemutan di tangan. Di tangan. Jadi baru pegang ini udah kesemutan. Itu tuh biasanya gara-garanya harus upgrade motor sih. Upgrade dia hilang. Bener sih. Iya, Motor lebih nyaman biasanya. motor lebih nyaman Bener, gitu. bener. Kalau ganti motor masih itu berarti dia harus upgrade ke mobil. Tuh Bar. Berarti solusinya bukan dibenerin tulangnya itu mah. Itu mah jadi ngasih kerjaan ke sales. Lu. Duduk gini kan. Oh nyetir mobil masih sakit, upgrade supir. Itu dia. Tinggal nikmat Enak aja. kok. Bener. Duduk di belakang masih kesemutan. Jangan pergi-pergi. Ada solusinya gampang Bar. Bener. Bagus. Jadi tiap orang sebenarnya balik lagi kok. Walaupun ada template-nya tapi tiap orang harus dicek
kondisi dia Iya, gitu. iya, iya, Bukan template semua sama ya Iya, enggak. iya, iya, tetap harus dicek. Tapi kita kurang lebih dari posisi Iya. dia, yang rutinitasnya dia kayak apa, kita bisa Kita ngebaca bisa lah tahu sedikit betul, lah. Iya, betul. iya, iya. Ada gambaran. Iya, iya, iya. Kalau naik motor lama terus ngerasa hilang titit gimana? Lu pernah gak, Bang? Gue gak pernah. Masa lu gak pernah? Lu gak pernah kok. Gue pernah, Gua lu pernah kan loh. Tuh, hilang bar titit bar. Kesemutan. Kayak Gak tahu hilang aja. tapi lu lihat ada kok. Dipegang juga gak ada kan? Dipegang juga berasa bar, gak berasa. Bener, lu pernah gak? Tuh. Ya kan Masa kayak, sih? Dah. kayak gini. Nah ini gue orangnya Ketinggalan nih, apa? ini gue takutnya emang gue orangnya apa nggak peduli Wah apa. bahaya lu bar. Ical pernah. Iya, kayaknya semua cowok pernah deh naik motor lama. Mungkin waktu hilang kecil titit. pernah kali ya. Tapi setelah gede seingat gue nggak pernah. Gak pernah ya? Seingat Gede gue. mah pernah lah pasti. Masa Enggak, justru pas udah gue biasa touring malah nggak. Gue kalau kesemutan tangan masih suka beberapa Tititnya kali. terlatih Ya kok. bener, titit lu dulu. Memang sering gue pakai. Jadi dia begitu naik motor dia udah langsung set pegangan gitu. Dia gak ada Tahu. Bisa jadi dong karena sering kan. Bener, Betul, bener, betul. bener. Bisa jadi. Tuh. Atau karena ya gue agak gendut jadi titiknya ketahan paha. Gitu kan. Jadi kan dia naik posisinya di sini nih. Nggak langsung nyentuh gini. Mungkin. Ada senderan. Iya, jatuhnya kayak lagi duduk di beanbag ini. Bisa itu juga. Iya. Nanti kita cek deh kok. Bener. Jangan. Oh, jangan. Ngapain lu ngecek titik gua? Biar titit gue belajar. Jangan, gak usah. Ya, sorry. Kenapa Aduh. ngecek punya gua? Ya, aduh, sorry. Terakhir berarti ini semua keluhan-keluhan kayak ya dari case ini kan gua dan Bari lah intinya. Kalau kita datang ke tempat praktek lu bisa didiagnosa Bisa lah. lah, gitu. Bisa. Oh, Oke, siap kalau Boleh, gitu. boleh. Praktek lu di mana? Sorry, mungkin Di- ada teman-teman Skoci yang pengen tahu. Di Jalan Batu Nunggal Rahayu nomor 32 kok. Batu Nunggal Rahayu. Tapi gua saran sih jangan langsung datang, bagus reservasi dulu kok karena takutnya kayak gini nih gue Iya, lagi ke iya. Jakarta Iya, gitu, iya, keluar benar, kota. benar. Reservasinya ke ini boleh kok. Boleh dong, boleh. Reservasinya ke WhatsApp 08 1234 867575. Ah, bagus nomornya. Feng Shui kan. Iya. Oh, nomor untuk usaha juga dipikirin ya. Bagus. Oke, gitu kalau gitu. Thank you banget Kowe. Makasih ya Kowe yang Thank you. sudah mau mampir ke Thank sini. you banget ilmu-ilmunya. Dari Bandung langsung. Gue pikir dari Jakarta. Gue pikir Dari emang lagi Bandung. di Jakarta. Maksudnya Ternyata dari emang ada Bandung. kebutuhan di Jakarta sekalian deh. Ternyata emang diniatin. Anjir, Iya. terima kasih banyak. Kalau Ko. gini kan Thank minimal you. gantiin ongkos wus ini. Oke, kalau gitu thank you banget ya Kowe Thank sekali you, lagi. Terima kasih Sekoci Gua- yang sudah nonton. Kalau mau main ke tempatnya Kowe semua ada di Bandung. Tadi alamatnya udah ada, nanti ditaruh juga di bio. Ya follow aja lah di Instagramnya. Benar. Langsung. Instagramnya apa? Instagramnya Yesewei, YSHEYWEI. Harusnya pada tahu lah. Pada tahu. Masa nggak tahu? Oke, kalau Orang gitu. viral mulu kontennya. Iya kan ini Rame, mijitin pelawak-pelawak. mijit, bener. Selalu lucu konten mijet pelawak. Kalau gitu sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Thank you ya.